Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi kita bila mana kita merasa kita mempunyai beban yang besar. Kita tidak sanggup untuk menjalani semuanya itu. Baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepadanya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Pada saat ini, kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Malaikat Hadirat Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Bilangan 13 ayat 33. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Revolusi dan pemberontakan terbuka segera menyusul karena setan telah berkuasa penuh, dan orang-orang tampaknya kehilangan akal sehat. Mereka mengutuk Musa dan Harun, lupa bahwa Tuhan mendengarkan setiap ucapan jahat mereka. Dan bahwa diselimuti tiang awan, malaikat hadirat Tuhan menyaksikan luapan murka mereka yang mengerikan. Dalam kepahitan mereka berseru, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, haruskah kami mati di padang gurun ini?" Dengan ucapan ketidakpuasan mereka, kepahitan mereka tumbuh sampai mereka mulai mencela Tuhan dengan berkata, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ya, jadi ini mengenai perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yang mereka dipimpin oleh Musa dan Harun. Ya, dan di sini mereka harus menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk. Mereka harus menghadapi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keraguan. Ya, dikatakan bahwa mereka mengeluh ya dengan ucapan ketidakpuasan mereka. Ya, mereka mengeluh akan kepahitan hidup mereka. Ya, kemudian sampai mereka juga mencela Tuhan dan berkata, "Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas, lebih baik kami pulang ke Mesir." Ya, jadi mereka kembali lagi mengingat akan kenyamanan mereka yang ada di Mesir. Ya, walaupun mereka bekerja, tetapi mereka melakukan segala sesuatunya itu dengan paksaan, tetapi mereka menikmati akan apa yang mereka lakukan itu. Ya, sehingga mereka mulai bersungut-sungut pada saat mereka memulai perjalanan ke tanah Kanaan. Mereka mengingat kembali makanan-makanan di Mesir. Ya, apa yang mereka lakukan di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ya, jadi ini suatu hal yang sangat-sangat bertentangan. Ya, padahal Tuhan memimpin mereka. Ya, tapi oleh karena mereka tidak mempunyai rasa syukur kepada Tuhan, ya akhirnya mereka memberontak di dalam kehidupan mereka. Terluka oleh pemberontakan orang-orang, merasakan besarnya pemberontakan mereka. Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Dan sekali lagi Kaleb dan Yosua mencoba meyakinkan orang-orang itu, melampaui badai ratapan dan kesedihan yang memberontak. Suara mereka yang jelas dan nyaring terdengar mengatakan, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ya, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ya, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Ya, jadi di sini katakan Musa dan Harun, ya mereka sujud di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ya, tetapi ada ya Kaleb dan Yosua. Mereka mencoba meyakinkan orang-orang itu ya bahwa negeri yang mereka intai itu ya di situ banyak susu dan madunya.
mereka akan hidup dengan tentram, mereka akan hidup dengan damai. Ya, dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ya, sebab mereka akan kita telan habis, kata Yosua dan Kaleb. Mereka kembali menguatkan akan bangsa Israel ini. Ya, mereka memberikan pengharapan. Ya, tapi ada saja ya orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang mulai memberontak. Ya, tapi di sini bagaimana Yosua dengan Kaleb ini? Ya, mempunyai semangat yang luar biasa, meyakinkan orang-orang itu untuk tetap bertahan. Ya, jangan memberontak. Ya, karena Tuhan akan memberikan kita tempat itu. Ya, mereka memberikan kepercayaan ya kepada orang-orang ini supaya bertahan. Ya, sedikit waktu lagi maka mereka akan mendapatkan tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Jadi dikatakan bahwa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ya, jadi Kaleb dan Yosua mengatakan seperti itu kepada bangsa ini. Ya, tetapi bangsa itu tidak mau ya mendengarkan permohonan yang sungguh-sungguh tersebut. Para pengintai yang tidak setia itu dengan lantang mencela Kaleb dan Yosua, dan ajakan dilontarkan untuk melempari mereka ya dengan batu. Kerumunan yang kehilangan akal itu mencoba meraih batu-batu untuk membunuh orang-orang yang setia ini. Mereka bergegas maju dengan teriakan kegilaan. Namun tiba-tiba batu itu jatuh dari tangan mereka, keheningan menimpa mereka. Dan mereka gemetar ketakutan. Tuhan telah menengahi untuk memeriksa rencana pembunuhan mereka. Kemuliaan kehadirannya seperti cahaya yang menyala-nyala yang menerangi tabernakel. Seorang yang lebih perkasa daripada mereka telah menyatakan dirinya sendiri, dan tidak seorang pun berani melanjutkan perlawanannya. Ya, jadi sungguh luar biasa. Ya, Musa, Harun, Kaleb, Yosua, yang mereka tidak bisa lagi ya melakukan apa-apa di dalam kehidupan mereka. Ya, masa-masa yang sangat genting. Orang-orang itu yang memberontak melawan mereka. Ya, mereka penuh dengan kegilaan, dikatakan mereka dirasuki oleh si jahat itu. Ya, sehingga mereka mau melempari ya Kaleb, Yosua, Musa dan Harun dengan batu. Ya, kita tidak tahu berapa banyak orang-orang pada saat itu ingin melawan hanya 4 orang ini. Ya, tapi bagaimana Tuhan tidak menutup mata. Ya, bila mana mereka ingin melemparkan batu itu, ya batu itu jatuh sendiri dari tangan mereka. Kemuliaan Tuhan turun menyelimuti tempat itu. Dan mereka merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya mereka tidak melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tidak jadi melempar batu itu. Ya, mereka terdiam oleh karena mereka ketakutan pada saat itu. Ya. Seorang yang lebih perkasa daripada mereka telah menyatakan dirinya sendiri, dan tidak seorang pun berani melanjutkan perlawanannya. Jadi inilah ya bagaimana Tuhan kembali bertindak membela akan orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap percaya. Walaupun kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita sudah penuh penyerahan hanya kepada Tuhan. Ya, disitulah Tuhan memberikan kita pertolongan. Ya, Musa, Harun, Kaleb, Yosua, ya mereka tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Mereka sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, tetapi mereka tidak mau. Mereka terus mengeraskan hati mereka. Akhirnya Tuhan sendiri bertindak, ya sehingga mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, jadi begitu luar biasa. Ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, ya bahwa malaikat hadirat Tuhan itu ya akan ada untuk kita. Bila mana kita boleh tetap mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, terluka oleh pemberontakan orang-orang merasakan besarnya pemberontakan mereka. Ya, pemberontakan yang mereka lakukan mungkin seluruh daripada umat Israel ini. Ya, dan juga ada bangsa campuran yang ikut kepada mereka. Dan disinilah mereka diberikan pengaruh-pengaruh. Ya, tetapi kembali lagi bagaimana pimpinan Tuhan ini menyertai akan Musa, Harun dan juga Kaleb dan Yosua ini. Ya, di sini Tuhan telah menengahi untuk memeriksa rencana pembunuhan mereka. Ya, jadi Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak mengizinkan akan 4 orang ini untuk
binasa oleh karena kebodohan daripada bangsa ini. Ya, Tuhan langsung menghardik mereka. Tuhan langsung memberikan mereka peringatan. Ya, bahwa orang-orang ini telah dipilih untuk memimpin mereka. Supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Supaya mereka dapat berbakti kepada Tuhan yang ada di surga. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Kembali memberikan kita suatu pencerahan, memberikan kita suatu peringatan. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, baiklah kita meminta akan tuntunan kuasa Tuhan. Supaya dapat menjadi bagian kita. Jangan sampai kita salah mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Ya, sehingga kita akan jatuh ke dalam berbagai tipu muslihat daripada si jahat ini. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa mereka mengutuk Musa dan Harun, lupa bahwa Tuhan mendengarkan setiap ucapan jahat mereka dan bahwa diselimuti tiang awan malaikat hadirat Tuhan. Ya, jadi mereka sudah melupakan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Ya, bagaimana mereka diberi makan, bagaimana mereka dilindungi oleh tiang awan di siang hari. Pada malam hari mereka diterangi oleh tiang api, tapi mereka lupa akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka oleh karena mereka sudah terbiasa dengan semuanya itu. Ya, jangan sampai kita juga ya lupa dengan tuntunan Tuhan sehingga kita mengutuki akan Tuhan kita, sehingga kita bersungut-sungut. Ya, betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk merasakan syukur itu. Ya, karena kita melihat ya orang-orang di luar sana, ya mungkin mereka tidak makan hari ini. Tetapi bagaimana ya mereka masih bersyukur dengan kehidupan mereka. Ya, kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan kita berkat dalam kehidupan kita, baiklah kita bersyukur dengan semuanya itu. Ya, lihatlah orang-orang di sekitar kita. Apakah hari ini mereka sudah makan? Ataukah hari ini apakah mereka sudah mendapatkan berkat sama seperti kita? Ya, jadi kehidupan kita ini penuh dengan perjuangan. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita berjuang bersama-sama dengan Kristus. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, tidak akan lama lagi. Begitu cepat waktu itu berjalan. Kalau kita tidak mengoreksi diri kita, ya jangan sampai kita menyesal di akhir nanti. Lebih baik hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk sama-sama mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Maka Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berkarya hari demi hari. Ya, kalau kita kembali lagi mengingat ya bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia. Ya, Dia juga bekerja sama seperti kita saat ini. Dia melakukan pekerjaannya. Dia juga merasakan kelelahan. Ya, tetapi bagaimana Dia harus melakukan itu karena Dia tahu Dia mempunyai misi dan visi di atas dunia ini. Dia mau berjuang hari demi hari supaya Dia dapat menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa ini. Jadi apapun yang kita lakukan, baiklah kita mengingat akan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, tapi kita mempunyai pengharapan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya, bagaimana Dia bangkit dari kematian di hari ketiga. Dan disitulah kita diberikan pengharapan bahwa inilah anak Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dia berjanji, memberikan kita janji bahwa Dia akan kembali lagi. Ya, untuk memberikan kita kedamaian yang kekal. Kedamaian yang akan kita rasakan sampai selama-lamanya. Ya, baiklah kita mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita ini dengan sepenuh hati kita. Renungkan lebih dalam. Pernahkah saya mendukakan Roh Kudus dalam bentuk pemberontakan? Pernahkah kemarahan saya menghentikan berkat Tuhan untuk saya? Ya, jadi mungkin masing-masing kita sudah melakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Tapi baiklah kita boleh sadar, kita boleh datang kepada Tuhan, meminta ampun. Ya, sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus di dalam pemberontakan kita. Apakah kemarahan kita menghentikan berkat di dalam kehidupan kita? Jadi baiklah di dalam kehidupan kita, kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat terus membimbing kita
dapat terus menyertai kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.